Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sudah 2 hari saya tidak take live streaming. Kebetulan sekarang sudah tanggal 6 ya. Jadi saya tidak live streaming hari Minggu dan hari Senin ya. Kebetulan memang banyak atau ada masalah domestik ya. Mohon doanya terus Sobat Era sekalian, karena di rumah ya masih ada yang terpapar COVID-19 dan masih menjalani isolasi mandiri, bahkan sudah hari ke-14 atau hari ke-15 ya. Mertua saya kemarin malam akhirnya dikirim juga ke rumah sakit di IGD sebuah rumah sakit, tetapi sayangnya memang karena overloaded ya, jadi memang berdesak-desakan, berimpit-impitan dengan pasien-pasien lainnya ya. Jadi ini yang kita khawatirkan sesungguhnya, ledakan seperti ini. Dan kalau kita ukur ya dari sisi amanah konstitusi, maka sesungguhnya pemerintah ini sudah gagal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahkan barangkali akan banyak mereka yang tidak tertolong karena hanya soal sebab sepele, misalnya kehabisan oksigen. Jadi ada kelangkaan oksigen, dan mereka-mereka yang mengalami masalah pernapasan itu sulitnya minta ampun mendapatkan oksigen. Bahkan ketika sudah di rumah sakit pun, di IGD rumah sakit, ternyata oksigen harus kita sediakan sendiri karena rumah sakitnya tidak punya stok oksigen. Jadi kalau dari sisi melindungi segenap bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintahan ini sudah gagal ya. Dan saya tidak menunjuk pemerintahan lokalnya, karena pemerintahan lokalnya itu kan sebenarnya turunan dari pemerintahan nasional dalam hal penanganan COVID ini. Nah, kita tidak jelas sesungguhnya siapa jenderal lapangan penanganan COVID ini. Apakah dia Erlangga Hartarto ya sebagai ketua komite baik pemulihan ekonomi nasional maupun penanggulangan atau penanganan COVID, atau Erick Thohir ya sebagai ketua pelaksananya, atau siapa? Bahkan sekarang Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan yang makin menunjukkan tidak jelasnya governance penanggulangan atau penanganan COVID-19 ini. Termasuk juga apakah itu kepala BNPB yang menjadi leading sektornya, atau Menteri Kesehatan. Makin tidak jelas ya. Saya kira memang ada kegagalan manajemen pemerintahan dalam penanganan COVID ini ya. Tapi kita lihat dulu Sobat Era sekalian soal berita yang ngeri-ngeri sedap ini, yaitu Faisal Basri sebut cukong nakal coba dorong Jokowi 3 periode. Awalnya saya tidak terlalu percaya dengan isu 3 periode ini, tapi lama-lama ya karena terus-menerus ya beritanya, bisa jadi. Dan saya menganggap kata-kata bahwa Presiden Jokowi mengatakan mendorong 3 periode itu untuk cari muka, padahal dia sudah nampar muka atau menjerumuskan, ya tidak terlalu firm lagi, tidak terlalu percaya lagi 100%. Kenapa begitu? Karena sepertinya pemerintah atau penguasa atau oligarki atau elit sedang testing the water, apakah isu 3 periode akan laku dijual atau tidak. Paling tidak the campaignernya adalah Arief Puyono, mantan petinggi Partai Gerindra yang sekarang sudah tidak lagi di Partai Gerindra, jangan-jangan ya, nanti kita cek sama-sama. Dan yang kedua, campaigner lainnya adalah Muhammad Kodari yang sudah membuat Seknas, Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo ya, bahkan marah ketika dianggap bahwa dia ditunggangi ya. Anda meremehkan saya ya. Karena dia sendiri merasa bahwa dia adalah orang yang juga sukses dari sisi finansial ya, tidak hanya sekedar pengamat politik saja. Oke, kita bacakan Sobat Era sekalian ya. Jakarta, CNN Indonesia, ekonom Faisal Basri curiga ada pengusaha nakal yang bandel
tak ikut program pengampunan pajak tax amnesty jilid 1 mencoba mendorong Jokowi untuk menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Ini mereka lakukan demi mendapat perlindungan dari kejaran pajak. Faisal menjelaskan upaya itu dilakukan karena pengusaha bandel itu takut kena denda 300% karena tak mengikuti program tax amnesty pada 2016-2017 lalu. Pasalnya kalau sampai denda 300% dikenakan, pengusaha bisa langsung jatuh miskin. Denda 300% bisa miskin, bisa tinggal 10% kekayaan mereka. Makanya muncul wacana presiden 3 periode yang bayar pajak nilap tidak dilaporkan kekayaannya. Kalau dilaporkan kekayaannya yang banyak isinya hibah tapi tidak pakai akta, katanya dalam diskusi online Indef Minggu 4 Juli. Selain upaya itu, Faisal juga mengatakan demi terbebas dari ancaman denda, pengusaha juga berupaya mendorong pemerintah untuk melaksanakan program tax amnesty jilid 2. luar biasa ya. Faisal mengatakan rencana tax amnesty jilid 2 yang sedang direncanakan pemerintah melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beberapa waktu lalu bukan berasal dari usulan Kementerian Keuangan, tapi diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Tax amnesty itu bukan berasal dari Kementerian Keuangan, bukan dari draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, tapi itu minta dimasukkan oleh yang namanya Erlangga Hartarto, jelas Faisal. Faisal mengatakan usulan Erlangga terkait tax amnesty jilid 2 merupakan dorongan dari pengusaha, khususnya anggota Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Diketahui pemerintah membuka wacana untuk kembali menggelar program tax amnesty jilid 2. Pemerintah tengah menyusun skema tax amnesty jilid 2 melalui revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Dalam pasal 37B draft RUU KUP yang beredar dan diterima cnnindonesia.com, pemerintah akan memberikan pengampunan pada wajib pajak peserta tax amnesty jilid 1 terhadap harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta dimaksud. Luar biasa ya. Harta yang diperoleh para alumni tax amnesty tersebut terhitung sejak tanggal 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015. Nantinya dalam program tax amnesty jilid 2 penghasilan WP terkait dikenai pajak penghasilan PPh final. Tarif yang berlaku adalah sebesar 15% atau 12,5% jika harta kekayaan itu kedapatan diinvestasikan dalam surat berharga negara SBN. Kemudian wajib pajak alumni tax amnesty wajib mengungkapkan harta bersih dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan pada Ditjen Pajak dalam periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Harta bersih yang dimaksud adalah nilai harta yang dikurangi nilai utang. Hal ini tertulis dalam pasal 37B ayat 2. Wah, kalau dikurangi nilai utang, jangan-jangan dia mengatakan nggak ada lagi hartanya ya. cnnindonesia.com sudah menghubungi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiono Mugiarso dan Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Beni Sutrisno untuk mengonfirmasi dan meminta tanggapan atas pernyataan Faisal, namun belum ada respons hingga saat ini. Susiwiono ini kalau tidak salah juga komisaris juga ya. Ya, sobat RH sekalian ya, memang bisnis dan politik itu yang berkelindan jadi satu ya. Tidak heran misalnya kepentingan lobis bisnis itu selalu ada di garda terdepan dalam setiap peralihan kekuasaan. Jadi mau diapakan lagi, memang itu adalah watak dari perselingkuhan antara bisnis dan kekuasaan, sobat RH sekalian ya. Pertanyaannya adalah menurut saya tidak hanya soal pengemplang pajak saja ya, atau mereka yang tidak melaporkan harta sesungguhnya pada tax amnesty jilid pertama, tapi menurut saya ya ini adalah memang watak oligarki yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Artinya kelompok-kelompok yang sudah merasa nyaman dengan kekuasaan saat ini dan ingin terus menelurkan atau mempertahankan kekuasaan itu.
Ya ibarat kata seperti yang dikatakan Rocky Gerung dalam secangkir opini ya. Mereka 2024 mau beternak politisi lagi, beternak politik ya. Jadi mereka beternak politik itu maksudnya adalah mereka akan memilih orang-orang yang in favor terhadap mereka, orang-orang yang mau mengikuti kata mereka ya. Jadi 2024 ya mereka pengennya siapapun yang terpilih dari jurusan mereka. Nah, salah satu indikatornya yang sering saya katakan adalah oligarki ini pasti menginginkan kembali diterapkannya presidensial threshold, dan kalau bisa calon presidennya itu cuma 2 saja head to head. Karena calon tunggal masih menjadi wilayah abu-abu, karena itu calonnya dipaksakan 2 head to head, dan barangkali satu calon akan berlimpah dukungan dan calon lainnya minim dukungan. Ya seperti kemarin Jokowi begitu luar biasa dukungannya oleh partai-partai politik, sementara Prabowo susah untuk menggalang koalisi karena memang sempit yang tersisa di oposisi atau di luar istana. Tinggallah waktu itu Gerindra, kemudian PAN, PKS dan Demokrat, 4 partai politik. Tapi kan kita tahu akhirnya Gerindra pun ikut di dalam kancah istana, ikut di dalam katakanlah barisan istana. Nah sekarang hanya 3 partai saja, yaitu PAN, PKS dan satu lagi Demokrat. 3 partai ini kalau bersatu dan solid itu bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan kalau 6 partai di istana lainnya tetap solid, maka ya terjadi head to head kembali. Nah memang sekarang head to head tidak menjadi barang yang mudah, karena belum tentu ada kekompakan di antara 6 partai politik yang ada di istana, karena mereka pastinya punya kepentingan masing-masing yang barangkali akan sulit dikompromikan. Nah inilah peluang bagi sebuah demokrasi yang masih elitis seperti ini. Jadi ruang demokrasi terbuka kalau para elitnya itu gagal mencapai kesepakatan, terutama dalam hal sirkulasi elit ya, siapa yang akan didahulukan, siapa yang akan dijagokan dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, kita harus betul-betul keep on eye ya terhadap para cukong yang nakal ini, yang tentunya ingin mendorong sebuah rezim yang tidak berganti, yaitu rezim yang sudah menguntungkan mereka. Dan ingat, bukan soal aktor tapi sebuah rezim yang ingin dipertahankan, yaitu rezim yang in favor dalam kebijakan terhadap mereka, bahkan sangat mungkin juga mereka bisa mengontrol rezim tersebut. Nah, kita harus melawan hal tersebut dengan membangun dan mengupayakan demokrasi yang seluas-luasnya. Syukur-syukur bisa menghilangkan presidensial threshold agar calon presiden tidak hanya 2 saja. Apalagi calon tunggal sebagaimana diidamkan Kodari. Waduh, menurut saya terlalu sederhana untuk mengatakan bahwa problem Indonesia ini selesai dengan mengawinkan Jokowi dan Prabowo. Menurut saya jauh ya. Problem Indonesia misalnya termasuk orang-orang yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi tidak akan selesai dengan bergabungnya Prabowo di pemerintahan, dan memang sudah terbukti. Dan tidak akan selesai juga ketika Prabowo menjadi wakil presidennya Jokowi, dan memang juga apakah Prabowo mau atau tidak ya. Saya mengatakan barangkali nggak mau juga. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Wah, walaupun malam kita tetap semangat, dan terima kasih sobat era sekalian yang masih mau menonton sampai dini hari ini. Bukan malam tapi dini hari ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.